Oke, lanjut di bagian 67 ya, yang tentang distribusi marginal dan distribusi bersyarat. Jadi yang pertama ini tentang distribusi marginal dulu. Misalnya ada kasus kayak gini, kalian masih ingat contoh yang aspirin yang ada di file sebelumnya? Jadi ada 2 kaplet, dipilih secara asak dari botol. Jadi ada botol, isi botol tuh 3 aspirin, 2 sedatif, 4 laksatif. Kita mau ambil 2 nih. Nah, 2-nya itu ada aturannya. Jadi kalau X menggambarkan berapa aspirin yang keambil, Y menggambarkan berapa sedatif yang terambil. Terus ini yang termasuk dari 2 kaplet itu ya. Nah, kalau dari contoh sebelumnya kan kita udah dapat join PDF-nya, distribusi peluang gabungan. Kalau masih belum ingat, buka dulu slide sebelumnya. Oke, nah sekarang pertanyaan di sini adalah kalau yang kemarin kita udah dapetin adalah join PDF-nya. Join PDF itu kan artinya fx, y ya, fungsi distribusi gabungan antara x ini dengan y yang ini. Nah, sekarang kita mau cari berapa sih distribusi peluang, apa sih fungsinya, fungsi distribusi peluang kalau X sendiri dan Y sendiri. Ini yang dinamakan dengan distribusi marginal. Jadi marginal tuh distribusi sendiri-sendiri dari si X dan dari si Y kalau diketahui join PDF-nya gitu. Nah, dari contoh yang kemarin, nanti kalian lihat lagi gimana akhirnya sehingga join PDF ini bisa dapat, sehingga dapatlah ini join PDF-nya. Join PDF-nya 3X, 2Y, artinya ada 3 aspirin tadi. Kalau udah kan mau diambil 2 kaplet, dari 3 diambil sebanyak X, terus dari 2 sedatif diambil sebanyak Y, maka kalau masih ada sisa yang laksatifnya itu adalah dari 4 diambil sebanyak 2 dikurangi X kurangi Y. Kalau emang di X udah keambil 2, berarti di sini pasti 0, yang ini pasti 0. Kalau di sini baru 1, sini ada dan seterusnya ya. Lihat contoh yang sebelumnya. Nah, ini adalah join PDF-nya kan. Jadi join PDF-nya udah dapat ini. Sekarang dari situ, dari fungsi ini, kita mau cari join PDF-nya satu persatu kan. Jadi kita akan masukin beberapa kemungkinan yang mungkin dengan cara yang udah kalian dapetin di latihan sebelumnya. Jadi kalian lihat dulu latihan sebelumnya tentang data ini. Kita dapetin kalau Y-nya itu tadi kan sedatif, X-nya aspirin kalau nggak salah ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 0, berarti yang dimasukin di sini X-nya 0, Y-nya 0, berarti di sini 4, 2 dikurangi 0 kurangi 2 jadi 4 kombinasi 2 gitu, dan seterusnya, sehingga didapatlah data ini. Kenapa yang ini nggak ada? Ini nilainya 0 karena nggak mungkin. Kalau di sini berarti kan ada Y-nya 1, ada X-nya 2, jadi ada 3, padahal kita cuma mau ngambil 2 kaplet, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang ketika kita mau cari fungsinya X sendiri dan fungsinya Y sendiri, caranya adalah kita mau cari total kolom adalah jadi total kolom, kalau kalian totalin kolom-kolom ini, total kolom-kolom ini untuk X-nya akan mengambil nilai 0, 1, dan 2 ketika kalian totalin sebanyak berapa banyaknya Y. Terus total baris, ini total baris ya. Jadi X-nya jalan dari 0 sampai 2, kalau yang tadi Y-nya 0 sampai 2 dari fxy. Kalau di sini yang dimasukin adalah X-nya, kalau di sini yang masuk adalah Y-nya. Nah, sehingga ketika ditotalin total, inilah yang akan menjadi fungsi marginalnya. Jadi ini adalah fungsi X sendiri, ini adalah fungsi ketika Y-nya sama dengan 0, 1, dan 2, artinya ini fungsi yang total dari barisnya, ini adalah total kolomnya. Nah, sekarang kita lihat definisi dari fungsi marginal ya. Jadi X sama Y itu adalah variabel acak diskrit. Ini lagi ngomongin yang diskrit dulu. X dan Y adalah diskrit, terus fxy adalah join distribusi peluangnya atau join PF. PF kalau dia diskrit, PDF kalau dia kontinu, ada huruf D, density, kepadatan. Jadi ini lagi ngomongin diskrit, maka kita mau cari GX ini adalah fungsi marginal, fungsi distribusi marginal dari X
cara nyarinya adalah dari si join PDF itu kita jumlahkan sebanyak Y-nya. Jadi kalau mau cari marginal X, batasnya adalah batas Y. Berarti udah bisa ditebak kalau mau cari marginalnya Y, batasnya adalah batas yang X gitu. Jadi kayak contoh yang tadi, kalau kita mau cari marginalnya X misalnya, berarti batasnya Y-nya jalan dari 0, 1, 2. Berarti ini kan Y 0, 1, 2. Berarti ini kalau ditotalin, ini adalah nilai dari marginal X, dan seterusnya gitu. Nah, terus yang tadi kan discrete, sekarang kalau continue berarti tinggal ini diganti continue, terus yang ini tinggal tambahin padat, berarti dia jadi join PDF. Bedanya sama persis, cuman di sini pakainya integral, kalau tadi pakainya sigma. Berarti kalau di sini ini adalah marginal, distribusi kepadatan marginal. Jadi kalau yang tadi namanya cuman distribusi marginal, kalau di sini tambahin kepadatan karena continue. Gx itu adalah si join PDF tadi diintegralin dalam batasan Y. Kalau mau cari X pakainya batasan Y. Berarti kalau mau cari Y pakainya adalah batasannya X gitu. Oke, contoh diberikan join PDF fx, y. Ini adalah join PDF-nya ya. Berarti ini continue karena range-nya pakai rentang X dan Y 0 sampai 1. Join PDF-nya ditanya adalah distribusi padat marginal dari X dan dari Y masing-masing. Oke. Berarti untuk nyari yang X, kalau mau nyari yang X, berarti kan kita pakai batasannya Y ya. Y itu kan tadi nilainya dari 0 sampai 1. Jadi nyari X-nya dari 0 sampai 1, sini pakainya DY. Jadi di sini karena integralnya terhadap DY, mau cari X integralnya terhadap DY, maka X yang ada di sini itu akan menjadi X yang di sini akan menjadi konstanta gitu. Jadi X di sini akan jadi konstanta. Ini untuk X yang 0 sampai 1, berarti nanti nilainya akan jadi 0 kalau misalnya X yang lainnya. Berarti kalau mau cari yang marginal dari Y, HY itu berarti di sini pakai dx. Dx-nya berarti Y akan jadi konstan. Pakai cara integral. Kalau lupa cara integral, buka lagi buku matematika lanjut. Oke. Sekarang gimana kalau ada lebih dari 2 variabel? Berarti kalian akan bisa dapetin yang namanya distribusi marginal tapi gabungan. Apa maksudnya? Kalau marginal tadi kan sendiri-sendiri. Nah, sekarang marginal gabungan artinya sendiri-sendiri, tapi bisa sendirinya itu untuk 2 sepaket gitu. Dan oke, coba lihat distribusi marginal gabungan yang pertama yang discrete dulu ya. Ini serupa dengan definisi 10 sebenarnya. Jadi kalau kita punya join PF karena ini discrete, jadi distribusi peluang gabungan dari acak discrete X1 sampai Xn, dia punya join PF-nya adalah ini fx, x1, x2 sampai xn. Maka kalau kita mau cari marginal dari x saja tadi kan ya, kita mau cari x saja, x1 aja, berarti ini kita akan sigmain semua batasan dari x2 sampai xn kecuali x1. Oke, kita jumlahin dari yang ini. Sekarang gimana kalau mau cari distribusi marginal gabungan? Jadi marginal tapi gabungan dari X1, X2, sampai 3, kita mau cari, kan tadi kita punyanya 1, 2, sampai N. Sekarang kita mau cari marginalnya itu gabungan antara 1, 2, dan 3, berarti kita mau cari 1, 2, sama 3. Berarti kita sigmain itu adalah yang selain 1, 2, 3, berarti 4 sampai yang XN, Aduh, maaf. X4 sampai XN gitu. Untuk yang lainnya berarti caranya sama. Kalau yang continue berarti dengan cara serupa, cuman bedanya sigma diganti pakai integral. Contoh, kita mau cari marginal X2. Berarti X2 ini kan kita mencari X2. Berarti kita pakai tool integralnya terhadap X1, terus X3 sampai Xn kecuali X2 gitu. Dan seterusnya. Kalau mau cari padat marginal gabungan 1 sama yang N, berarti kan hanya 1 sama N, berarti integralnya tanpa 1 dan N, berarti ini cuma X2 sampai Xn min 1 gitu, dan seterusnya. Contoh, kita punya join PDF yang trivariate. Jadi ada 3 variabel acak, X1, 2, dan 3. Ini adalah join PDF-nya, PDF karena ini continue ya. Yang ditanya adalah padatan marginal gabungan X1 dan X3, berarti 1 sama 3. Yang ini 1 aja.
cara caranya ya Allah, kenapa batuk, lelah saya ngomong. Caranya adalah kepadatan marginal. Kita mau cari kan X1 sama X3. Berarti kita hanya integralin dengan batasan X2 aja kan ya. Berarti tadi lihat di sini 0 sampai X1, X2, X3 lebih dari 0. Oke. Berarti kan kita hanya pakai batasan X2 doang. Berarti tadi batasnya X2 kan dari 0 sampai 1. Jadi integralnya hanya integralin 0 sampai 1, X2 tambah X1 tambah X2 pangkat M ini X3. Karena ini terhadap X2 doang, berarti yang X1 sama X3 di sini dianggap konstanta gitu, dan seterusnya. Terus pertanyaan selanjutnya tadi kepadatan marginal X1 aja kan ya. Kalau X1 aja berarti kan kita mencari X1 itu berarti tinggal integralin terhadap X2 sama X3 kan ya. Dalam batasan X2 dan X3. Berarti kalau dalam batasan X2 dan X3 berarti kan X2 dan X3. X2 tadi kan batasnya dari 0 sampai 1. X3 batasnya lebih dari 0. Berarti nah ini langsung gini, soalnya tadi integral yang dalam batas X2 ini udah kita kerjain sebelumnya kan, yaitu hasilnya M X1 dan X3 ini tadi. Jadi dia langsung pakai hasil yang ini udah ada X1 tambah setengah pangkat min X3. Jadi ini tinggal dimasukin. Berarti yang batas X2 udah, tinggal batas X3 integralin kayak biasa. Ini harus dicoba pelan-pelan sampai dapat hasil yang sama ya, diintegralin coba. Oke. Lanjut distribusi bersyarat. Saya stop dulu deh videonya biar nggak panjangan.